Sahabat Trending Plan, masih berkutat dengan kaladium karena memang kaladium cepat sekali pertumbuhannya, jadi banyak sekali daun-daun yang sudah mulai tua, jadi saya harus buang-buangnya. Oke, sahabatku tercinta, selamat datang di Galeri Trending Plan. Nah, sahabat saya sehat ya hari ini ya, harus selalu sehat dan selalu senantiasa berbahagia. Nah, sahabatku tercinta, hari ini aku sengaja mengeluarkan beberapa koleksi kaladium passionita, tapi banyak juga di Indonesia yang menyebutnya dia kaladium keris. Tapi aku lebih suka sih nyebut dia passionita ya. Nah, ini memang mirip banget dengan kaladium keris atau kris kaladium. Nah, tapi mungkin ada beberapa tipe atau jenis atau fitur dari kaladium keris. Nah, untuk kaladium passionita sendiri atau yang banyak disebut kaladium keris ini, fiturnya itu sangat menarik. Dia itu memiliki warna, di sini kali ya yang lebih dominan warnanya nih. Nah, ini dia. Nih, tuh, ini dia passionita atau yang biasa ramai disebut kaladium keris. Dia bentuknya lebih memanjang dan dengan ujung yang meruncing atau melancip tuh seperti ini. Nah, dia mempunyai teksturnya sih sama, tekstur daunnya sama seperti kaladium lainnya, cuma saya merasakan di urat tengahnya itu sama nggak ya? Urat tengahnya itu agak lebih sangat tebal ya, lebih berasa tebal dan dia agak sedikit lebih keras atau lebih tebal daripada jenis kaladium lainnya. Nah, fitur daunnya ya, motifnya sendiri dia ada warna hijau dan juga warna pink. Warna pink itu ada di bagian tengah daunnya. Nah, sekelilingnya itu dia berwarna hijau. Nah, kayaknya kameramen kurang fokus kalau daunnya goyang-goyang. Ini dia. Tuh, dapet ya warnanya pink di tengah dengan venasinya yang berwarna merah muda juga mengikuti warna tengah daunnya dan tepiannya yang berwarna hijau. Nah, kita lihat baliknya. Oh, ternyata belakang daunnya juga ternyata warna pinknya tembus loh. Berbeda dengan rabbit yang warna pinknya nggak tembus, tapi ini tembus tuh ke belakang. Kalau berdiri gini emang bener-bener mirip keris ya. Tuh, lihat tuh daunnya tuh, ujungnya sangat meruncing. Nah, ini salah satu ciri khas dari kaladium keris atau passionita. Saya lebih suka sih nyebutnya passionita ya, karena lebih anggun aja gitu disebutnya. Nah, untuk daunnya sendiri, dahannya sendiri ya, atau batangnya sendiri, dia cenderung warnanya lebih kayak pink muda ke coklatan ya. Yang jelas sih biasanya mengikuti warna daunnya. Kalau daunnya ada pink, kalau warna daunnya lebih dominan pink, maka si dahannya itu biasanya agak sedikit merah atau pink ya, lebih ke pink. Terus kalau semakin tua nanti dia semakin coklat. Nah, untuk tingginya sendiri atau besarnya sendiri dia variatif ya. Dalam satu pohon itu pasti akan variatif besarnya. Tapi kayaknya kemungkinan dia tidak akan bisa terlalu besar seperti kaladium lainnya, tapi dia cenderung memanjang karena memang dia polanya sendiri adalah lebih memanjang dan meruncing di ujung. Kurang lebih seperti itu sahabat untuk fitur-fitur dari kaladium passionita atau keris. Dan di beberapa daun juga kelihatan agak sedikit merafel semakin tua tuh. Semakin tua semakin merafel, dan jelas biasanya kalau rafel-rafel gini dia berarti hasil hybrid ya atau persilangan. Tuh, cantik ya bentuknya. Nah, dia itu venasinya itu lebih lurus srut gitu ke depan. Bukan yang ke samping seperti kaladium yang jenis lainnya atau yang jenis lebar-lebar, tapi dia lebih ke depan seperti itu. Oke. Next adalah untuk perawatan. Karena kaladium ini adalah kaladium yang mempunyai perpaduan antara warna cerah dengan warna hijau, so otomatis kalau kita mau menimbulkan warna quinzol kalau kita mau menimbulkan terkadang main duduk aja, ngantuk sahabat. Inilah quinzol. Kalau dia rasa dia sudah cukup ngantuk, kadang dia nggak peduli dia tidur di mana aja.
Tidur ya nak. Nah, kalau kita lanjut ya untuk warna ya. Nah, untuk menimbulkan warna untuk menimbulkan warna cerah dari warna merahnya atau warna pinknya sendiri, kita harus cermat sekali dengan menempatkan mereka di tempat yang sangat terang atau dengan sinar matahari yang cukup full ya. Kalau saya sih cukup full. Nah, karena apa? Karena si sinar matahari itu sendiri akan membantu warna cerahnya itu untuk keluar. Jadi muncul lebih terang lagi. Tapi balik lagi ke selera sahabat semua. Tapi kalau sahabat kayaknya saya nggak ada tempat yang terkena sinar matahari full nih, atau sinar matahari terlalu banyak, jadi bisa ditempatkan di teras yang cukup terang, tapi ya resikonya nanti warna cerahnya itu akan sedikit pucat atau memudar. Nah, sepertinya itu aja sih kalau soal warna, balik lagi ke selera dan juga situasi kondisi keadaan ya. Nah, selanjutnya untuk media tanam sama seperti lainnya, saya lebih banyak menggunakan media tanam yang bisa mengikat air tapi tidak memadatkan. Ya, dia seperti sekam bakar, dia mempunyai kemampuan mengikat air yang cukup baik untuk mempertahankan kelembapan ya. Nah, terus sudah gitu juga dengan kokopit ataupun bisa dicampur andam atau irisan bambu. Tapi mungkin kalau untuk andam atau irisan bambu itu mungkin agak sedikit sulit ya. Nah, kalau sekam pasti banyak sekali mudah ditemukan di plant seller atau petani-petani yang biasanya mereka berjualan di tepi-tepi jalan itu loh. Nah, itu biasanya mereka mempunyai banyak sekali stok-stok untuk sekam bakar dan juga sekam ataupun sekam mentah. Nah, itu bisa sahabat menggunakan itu, tapi tentunya dicampur dengan media tanam lain, bisa dengan kokopit ataupun dengan tanah saja sebenarnya juga sudah bisa. Cuman harus diperhatikan karena tanah itu cenderung mudah memadat ya. Kalau sudah memadat, nanti akhirnya air jadi berkumpul di situ dan bisa membuat umbinya itu terendam air terlalu lama, akhirnya jadinya membusuk. Jadi pastikan bahwa tanahnya itu diaduk dan dicampur dengan sekam bakar ataupun sekam mentah dengan sangat teliti ya, dengan rata, sehingga menciptakan media yang cukup poros bagi si media tanam tersebut. Nah, itu nanti dipastikan dijamin kalau medianya sudah poros, maka akar-akar maupun umbinya sendiri dapat tumbuh dan bergerak dengan leluasa sehingga pertumbuhannya tidak tersendat. Nah, selanjutnya adalah untuk air. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan media tanam yang poros, otomatis air itu ketika disiram akan mudah mengalir, ya kan? Paling sekam bakar itu hanya bisa menahan kelembapan pada si sekamnya saja. Nah, boleh kalau di musim panas sahabat menyiramnya sehari 2 kali. Tapi kalau musim penghujan boleh intensitasnya dikurangi, tolong disesuaikan. Kalau hujan seharian penuh atau all day, lebih baik untuk tidak menyiram, cukup dengan spray atau misti si kaladium kita, tanaman kaladium kita ya. Tapi kalau misalkan seharian itu hujan sekali, bolehlah disiram lah ya pagi hari atau sore harinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk pemupukan boleh dipupuk, boleh tidak dipupuk. Tapi kalau pengen dipupuk pun untuk mencukupkan, menambahkan nutrisi bagi mereka, boleh ditambahkan dengan pupuk cair organik. Ada juga yang menggunakan NPK. NPK boleh untuk meningkatkan kesuburan, hanya saja jangan terlalu sering untuk tanaman yang memiliki variegata ya. Jangan terlalu banyak menggunakan NPK untuk tanaman yang memiliki variegata atau mempunyai keragaman warna, karena unsur N yang tinggi itu bisa memacu pertumbuhan daun-daun yang berwarna hijau. Seperti itu sih pengalaman saya di Trending Plant. Nah, saya belum tahu pengalaman sahabat semua di rumah seperti apa. Monggo silakan di-share di kolom komentar. Boleh sekali mau bercerita apapun tentang pengalaman menanam kaladium sahabat semua, ataupun kaladium, siapa tahu ada yang punya kaladium ini, kaladium passionita atau kaladium kris, monggo silakan di komen. Nah, selanjutnya untuk kendala sendiri, saya hampir jarang menemukan kendala di tanaman kaladium. Paling kalau overwatering saja atau di musim hujan biasanya banyak ulat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Moga-moga sahabat semua juga terhindar ya dari hama yang namanya ulat-ulat
yang nanti akan berubah menjadi kupu-kupu cantik. Nah, tapi rasanya gemes aja ketika dia bisa menghabiskan 1 daun dalam sekejap. 1 daun ini dalam sekejap lah sahabat semua. Oke sahabatku sayang, kira-kira itu aja ceritaku tentang Caladium fashionita atau Caladium Chris. Kalau sahabat punya cerita tentang Caladium ini, boleh berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk senantiasa merawat dan menjaga tanaman kita dengan baik dan penuh kasih sayang agar mereka tumbuh sangat subur dan juga berbahagia serta melahirkan daun-daun yang sangat besar. Nah, sahabatku tercinta, salam sehat dan bahagia selalu.